Hai, bonjour. Comment ça va? Aku seperti biasa hari ini ditemenin sama sama Ibu Dian. Tuh. Cek dulu siapa. Belum datang. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrol dengan santai seperti biasa sama Kang Yomi. Kang Yomi ini salah satu alumni STBA yang sudah sukses. Cucok pokoknya. Jadi dia punya tour Orang Utan Days. Buat kalian yang tertarik mungkin mau wisata orang utan ya, nanti bisa tanya-tanya sama Kang Yomi. Kang Yominya belum join, kita tungguin. By the way, STBA sudah buka pendaftaran ya buat murid-murid baru, buat mahasiswa baru, dan kita itu memberikan keringanan selama pandemi ini. Jadi contohnya misalnya bayaran kuliah itu bisa kalian cicil selama setahun. Jadi per bulannya hanya 950 ribuan ya. Gitu. Jadi itu kayak kita tuh sudah membantu banget supaya kalian itu tetap belajar ya. Terus ada subsidi kuota juga ya. Karena kan pelajarannya masih secara daring. Ya, oke. Kita lihat Kang Yomi. Oke, sekarang kita invite ya Kang Yominya ya. Ya, Comment ça va? je vais bien. C'est bien alors. C'est bien alors. Oke, jadi ini ya. Kenalan dulu sama Kang Yomi. Kenalan dulu sama Kang Yomi. Sekali lagi. Kang ribut nggak kalau di sana? Enggak, suaranya terdengar jelas. Sip. Oke, di sini yang mungkin ya. Oke, jadi Kang Yomi itu alumni STBA ya. Dan sekarang itu Kang Yomi ini adalah pemandu wisata ya. Ya. Dan betul. ini punya tour orang ya. Oke. Ya. Oke, sekarang mungkin Kang Yomi bisa cerita dulu Yomi ini ya kan. Terus di STBA itu tahun berapa? Oke, baik. Ya, perkenalkan nama saya Yomi Kamaleng. Saya berasal dari Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat atau Pangkelanbun, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, waktu lulus SMA, saya memang pengen ngambil sastra atau bahasa Perancis. Nah, kebetulan orang tua saya orang Bandung, jadi saya hitung-hitung balik kampung juga ke Bandung, dan di sana saya nanya ke teteh saya, kira-kira saya pengen kuliah bahasa dan ada pariwisatanya di mana. Jadi direkomendasikanlah STBA, karena STBA merupakan akademi bahasa asing pertama di Indonesia dan juga kualitasnya baik gitu kan. Nah, maka saya mendaftarlah di STBA tahun 2000. Nah, pada tahun 2000 itu angkatan kita kayaknya paling banyak mahasiswanya dari D3 maupun S1. Jadi saya ngambil program S1 waktu itu. Dan saya kuliah ya cukup tepat waktu sih ya. Jadi 4 tahun udah beres, tapi kita wisudanya di tahun 2005 lah. Karena STBA kan wisudanya setahun sekali, jadi saya ngambilnya di tahun kelima. Nah itu. Terus waktu itu diajarnya sama siapa aja dosen-dosennya? Wow, udah banyak yang almarhum ya. Mudah-mudahan beliau husnul hatimah dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dulu itu ada almarhum Pak Budiman, terus ada Pak Azral, terus ada Madam Sutami, Madam Adang gitu kan. Nah, terus yang masih sekarang itu ada Madam Lina, Madam Linda lah. Nah, itu yang untuk
mata pelajaran mata kuliah bahasa Perancisnya. Nah, seperti itu. Ya. Terus gimana Kang? Seneng nggak waktu itu belajar di STBA? Sangat asik sih, karena pada dasarnya saya memang dengan bahasa asing baru itu ya. Nah, karena saya juga ngelihat potensi di daerah saya pariwisata, nah jadi saya ngambil bahasa Perancis itu, cita-citanya pengen jadi orang Kumai pertama yang bisa bahasa Perancis, dan alhamdulillah kesampaian gitu kan. Nah itu. Hebat ya? Memang awal-awal sih kesulitan. Bahkan nilai IPK saya itu berapa ya? 2 koma lah sekian. Jadi saya tidak terlalu tinggi kalau untuk nilai. Bahkan waktu lulus nilai IPK saya di 3 koma lah. 3,4. 14 ya, bukan 3,4 sekian. Jadi 3,14 lah. Nah, seperti itu. Terus yang dulu kesulitan ya belajar di awal. Tapi lama-lama gimana? Lama-lama sih kita jadi enjoy karena teman-teman mendukung, dosen-dosen juga mendukung, ditambah juga kita sering ketemu orang asing juga, jadi di situ kita bisa praktek bahasa kita gitu kan. Nah seperti itu sih, jadi enjoy gitu kan. Nah, jadi kalau menurut bahasa Prancis penting nggak sih? Menurut saya ya karena saya di pemandu, jadi sangat penting. Karena satu, bayaran memandu dengan menggunakan bahasa Prancis itu lebih mahal daripada bahasa Inggris. Iya. Bisa misalkan, tahu nggak? Misalkan gini. Kalau untuk yang bahasa Inggris dan bahasa Kalau bahasa Inggris kita 300.000 per hari. Tapi kalau bahasa Prancis itu bisa di 600. Nah, 600.000 jadi 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali lipatnya. Iya. Oke. Ini sebenarnya Kang Yomi ini gitu, tapi demi ini saya lagi kegiatan. Iya, demi pelatihan pemandu. Terus sampai akhirnya lulus akan terjun ke dunia itu gimana ceritanya? Sebenarnya semenjak kuliah saya udah mulai kerja, tapi kerjanya di dunia malam lah. Dunia malam. Maksudnya jadi marketing di salah satu restoran cafe di Bandung. Dulu itu namanya Fame Station lah. Mungkin anak muda Bandung, Jakarta udah paham lah. Iya. Info kan, Simpang 5. Nah, jadi saya kuliah sambil kerja di sana dan juga sambil jualan juga dulu. Aduh, jualan apa Kang? Dulu itu kalau saya pulang kampung, saya bawa ikan asin. Jadi sampai Bandung saya jualan. Jualan di Puncurut tuh, tahu kan Puncurut sama Digazini. Nah itu, jadi ya lumayan. Nah dari Bandung pulang ke Kalimantan saya bawa baju, bawa celana untuk dijual lagi. Nah, seperti itu. Dari dulu udah bisnis. Udah bisnis. Nah itu. Dan saya dulu memang orangnya jarang nongkrong di kampus. Jadi istilahnya udah kuliah, udah pulang ya bisnis tadi lah. Ambil nongkrong di fake bukan? Itu kalau malam. Kalau malamnya di situ. Oke. Terus pertama kali jadi guide itu di mana? Sebenarnya waktu kuliah juga sambil sekali-sekali. Kalau pas lagi ke Jogja ada orang bule minta temenin, ya udah kita ini. Jadi 2003 itu saya udah mulai guiding, tapi fokus guiding itu di tahun 2007-2008. Itu udah full guiding. Terus bulenya yang berbahasa. Nah, justru ini. Jadi yang saya guiding itu jarang orang Prancis. Ada sih Prancis gitu, cuma jarang. Tapi bule yang pertama saya guiding di tahun 2003 itu orang Slovakia. Ya, jadi ya pakai bahasa Inggris lah di titik bahasa Inggris. Nah, terus setelah lulus saya sempat kerja di Pangkal Pinang, di LSM.
Terus sebelumnya saya di Bandung dulu. Setelah lulus saya kerja di Hotel Hyatt Regency Bandung yang di BIP. Iya, Tapi iya. sekarang udah berubah katanya ya. Udah ganti nama hotelnya gitu. Nah, dulu saya kerja di situ sekitar 6 bulan 7 bulan lah. Karena nggak betah dalam ruangan saya. Jadi saya hijrah ke Sumatera waktu itu. Sumatera saya dapat 1 tahun. Nah, dari 1 tahun saya balik ke Kalimantan. Nah, Kalimantan saya sempat ngajar di SMA, ngajar bahasa Prancis sama kepariwisataan. Sempat ngajar juga. Ya, sempat ngajar. Cuma ngajarnya nggak lama sih, jadi cuma sekitar setahunan lah di 2007. Nah, jadi 2007 itu saya udah guiding, cuma udah jarang lah. Tapi 2008 saya udah full. Nah, itu. Udah full di guiding. Nah, kalau di guiding, orang Prancis itu sangat sedikit yang datang ke daerah kita. Jadi kebanyakan negara yang berbahasa Inggris gitu kan. Tapi ketika dapat tamu Prancis, ya bayarannya 2 kali lipat dari tamu biasa. Nah itu. Iya, makanya bahasa Prancis kan. Iya, jadi itu nilai plus kita lah. Nah, itu nilai plusnya. Iya. Terus kan namanya aku tadi mau nanya, oh ya, untuk jadi guide yang profesional beneran guide itu tuh kayak ada lisensinya atau kayak tes supaya diakui gitu beneran kita tuh bukan abal-abal. Oh iya, ada. Nah, jadi wadah guide di Indonesia itu ada yang namanya HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, jadi kita terdaftar di situ menjadi anggota HPI. Nah, karena di HPI itu nanti ada pembinaan dan segala macam. Jadi kalau kita sudah jadi anggota HPI, nah itu kita udah legal, udah menjadi guide yang legal gitu kan. Nah, karena di situ nanti kita ada tahapannya juga. Jadi guide itu ada 3. Yang pertama pramuwisata muda atau daerah tingkat 2. Terus yang kedua pramuwisata madya, guide tingkat 1 sama tour leader. Tour leader ini kita udah bisa bawa tamu ke luar negeri. Nah itu. Nah, dan sekarang kita juga ada bekerja juga harus sesuai dengan SKKNI. SKKNI Standar Kerja Kompetensi Nasional. Nah, jadi guide pun kita harus mengikuti uji kompetensi. Nah, jadi ada uji kompetensinya juga guide. Nah, Aduh, gimana itu, Kang? Diujikan itu nanti disesuaikan dengan dia lokasi dia guiding. Nah, kalau saya lokasi guiding saya kan di hutan, di daerah-daerah terpencil. Nah, itu kita biasanya ngambil uji kompetensinya adalah guide ekowisata atau ekoturism guide gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi yang diujikan juga yang disesuaikan dengan pekerjaan kita. Nah, nanti ini kompeten atau belum kompeten. Nah, kalau misalkan kompeten, nah nanti keluarlah sertifikasi kita itu berlaku untuk 3 tahun. Nah, kalau misalkan selama 3 tahun dia aktif dan dia masih ini, itu wajib diperpanjang. Itu sih. Nah, menandakan juga kita ada kartu lisensinya dikeluarkan oleh dinas pariwisata setempat. Nah, salah satu syaratnya ya kita harus anggota HPI tadi. Nah, itu ada biayanya ujian kompetensi. Wah, kalau kita ikut program pemerintah gratis. Tapi kalau kita uji mandiri itu bayar. 1 orang bisa sampai 3 juta. Lumayan mahal ya. Iya, mahal. Kalau uji mandiri. Nah, itu bisa sampai 3 jutaan lah. Tapi kalau kita ikut program pemerintah, biasanya ada tuh dari Kementerian Pariwisata atau dari Dinas Pariwisata di daerah yang program itu. Nah, nanti kita tinggal ikut aja di situ. Tapi biasanya untuk uji kompetensi minimal pengalaman 1 tahun baru kita boleh ikut itu. Oke. Karena ada portofolio yang harus diisi. Hmm. Seperti itu.
Itu tuh kayak Iya. jadi kita kayak CV gitu bukan sih? Portofolio Iya. kasih apapun yang sudah kita lakukan, guiding mana gitu, Iya, pengalaman. jadi apa ya? Data untuk meyakinkan asesor bahwa kita ini benar guide, benar mampu. Nah, jadi data itu disertakan kayak ijazah kalau ada ya, terus sertifikat pelatihan-pelatihan, terus CV kita juga, terus testimoni Oke, Bandung. Nah, nge-freeze seperti kan. itu. Oke. Nah, foto-foto kita memandu, testimoni tamu, nah itu juga sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan asesor kita dalam mengeluarkan sertifikasi tadi. Nah itu. Mm-mm. Gitu. Oke, nah terus kan sekarang kan ini ya, kita ngomongin tentang yang orang hutan days ini ya. Bisa jelasin Iya. nggak ini tuh apa sih orang hutan days ini? Nah, sebenarnya orangutan days ini salah satu exit strategi saya lah. Ketika saya umur ya makin dewasa gitu kan, bukan makin tua ya, makin dewasa. Jadi kita fisik pasti menurun gitu kan. Nah, jadi saya mempersiapkan orangutan days ini ya untuk itu tadi usaha saya. Jadi karena takutnya kalau guiding kan, kalau apalagi ke hutan itu diperlukan fisik yang kuat gitu kan. Nah, jadi saya membuat orangutan days ini ya, itu tadi apa ya? Satu, membuka lapangan kerja buat orang-orang di sekitar saya gitu kan, itu yang utama. Yang kedua istilahnya ya menambah penghasilan kita juga sebagai tour operator gitu kan. Nah itu. Jadi saya bikin orangutan days itu di tahun 2015. 2014-2015. Jadi udah 5 tahunan Sekitar lah. 5 tahun ya. Sekitar 5 tahun saya istilahnya mendirikan usaha tour operator tadi. Nah, tapi kebanyakan tour saya itu yang beli sih orang asing kebanyakan. Jadi hampir 70% itu orang asing karena memang kita jualan paket wisatanya juga, paket wisata yang ada di Kalimantan yang berupa susur sungai, melihat orang hutan atau mengunjungi suku-suku Dayak di pedalaman. Nah, jadi, Itu orang Perancisnya banyak Pak? Nah, kalau dari persentase tamu saya itu justru kebanyakan Amerika, Inggris. Nah, ada sih Prancis, cuma tidak banyak. Dari 100% tuh paling 15%. Oke. Nah, jadi nggak banyak. Jadi ada tapi nggak banyak gitu kan. Nah itu. Nah tapi kalau dapat tamu Prancis biasanya saya bawa sendiri. Ya, karena yang guide bisa bahasa Prancis kan sementara masih saya gitu kan. Nah, jadi ya itulah. Apalagi orang Prancis biasanya kalau di guide orang yang bisa bahasa Prancis dia lebih senang. Iya, benar-benar. Iya. Terus kita ceritain nggak? Kalau ada yang mau ikutan tour, itu kayak biasanya ada dari berapa hari gitu kan? Paket-paketnya gitu. Kalau paket wisata sih kita macam-macam. Jadi ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sampai 10 hari juga ada gitu kan. Nah, jadi tergantung interest tamunya sukanya apa. Tapi kalau tamunya suka petualangan, suka jalan di hutan, suka suku-suku, itu biasanya minimal mereka ngambil 7 sampai 8 hari. Nah, dan itu ya lumayan, kita banyaknya di hutan. Dulu saya pernah 15 hari di hutan. Jadi Itu tuh jalan rata-rata satu. Jadi nanti Ya, kita ke hutan. ya, Terus di nanti hutan. tidurnya di hutan. Ya di tenda, di pohon. Ya ini macam-macam. Jadi kalau ada kampung, itu biasanya kita di rumah penduduk atau di rumah adat. Tapi ketika kita berada di hutan, biasanya kita udah mendirikan tenda itu. Iya. Jadi emang ya seru sih istilahnya. Ada pengalaman
pas ke hutan. pengalaman Binatang ya, buas gitu pengalaman ketemu singa, kejar binatang. sama di Afrika. Jadi kalau binatang buas, kita kalau di Kalimantan saya tidak begitu ini ya sama binatang yang besar ya. Justru yang Mm-mm. kita takuti binatang yang kecil. Kayak gimana tuh, Kak? Kecil itu kayak serangga, Mm-mm. pacet, semut, yang istilahnya sama mata itu sulit terlihat. Kayak kutu babi. Nah, kalau kena kutu babi itu bahaya kalau udah nempel di badan, nyabutnya susah. Nah, itu. Ada ya kutu Nah, babi? ada. Nah, itu yang justru sulit. Nah, Mm-mm. kalau kayak ular sih, yang penting kita apa ya? Ya memang saya juga pernah belajar kayak snake handling atau apa. Nah, jadi istilahnya yang kayak gitu kita udah biasa gitu kan. Nah, itu kayak nangkep terus kita rilis lagi. Nah, itu sih masih. Nah, Terus paling ya pernah gitu, makanya ada lagi pernah sih sama nangkap tamu ular. gitu, terus ada ular. Sama tamu pernah ada pas lagi sama tamu terus ada ular jenis king cobra waktu itu. Nah, jadi karena dia pengen lebih dekat ngelihat, ya udah ditangkap gitu kan. Terus ada juga ular piton gitu kan, ular apa ya? Kalau ular piton bahasa ini apa? Sawa. Piton bahasa ini eh ya ular piton lah. Kalau bahasa lokal gitu sih ular sawa. Itu salah Iya. satu ular terbesar di Indonesia. Mm-mm. Nah, itu juga pernah ya. Cuma ular piton kan dia tidak berbisa. Cuma dia bahayanya lilitannya kan. Nah, itu Mm-mm. yang itu. Terus nanti jadi si tamu juga ngelihat nyari orang hutan gitu. Ya, biasanya kalau gini, interestnya tamu tuh macam-macam. Ada yang suka burung. Nah, kalau Mm-mm. burung, otomatis kita aktifnya itu subuh-subuh udah bangun. Jam 4 persiapan, jam setengah 5 itu udah jalan. Nah, tapi itu sebentar aja, paling sampai 10 kita udah stop. Karena Mm-mm. matahari udah tinggi, burung udah jarang ini lagi kan. Nah, nanti sore lagi kita mulai. Nah, ada juga tamu itu interestnya ke buaya. Kalau buaya, nah kita harus paham juga karakteristik buaya. Oh, buaya ini aktifnya malam hari. Nah, jadi kita banyaknya nyarinya malam. Ya Allah serem Nah, jadi amat. kita pakai perahu kecil, pakai senter, jadi sambil berkayuh gitu kan nyusuri sungai. Kalau udah ada buaya ya udah kita senterin, kita video ya kayak gitu. Itu tuh banyak buaya. Ya lebih banyak buaya darat lah daripada buaya air. Soalnya Ya waktu ada itu sih. dulu lihat video kan, katanya itu tuh di Ya, Kalimantan. Jadi kayak ada danau kali ya. Dia buayanya banyak banget. Itu beneran ada. ada. Jadi gini, kayak ini ya, di kita kan Taman Nasional. Nah, kalau udah Taman Nasional kan di sana dilarang yang kegiatan ilegal. Mm-mm. Jadi binatang di sana ya hidup dengan damai. Jadi istilahnya perkembangbiakannya juga bagus gitu kan. Jadi yang penting kita tidak mengganggu gitu kan. Otomatis gampang lah kita melihatnya. Yang penting tenang gitu kan. Tidak ini, insya Allah sih bisa gitu kan. Nah makanya kalau kunjungan di alam itu kita tidak banyak orang, harus Mm-mm. jumlahnya sedikit gitu kan. Nah itu cuma sedikit karena kalau terlalu banyak juga itu bisa mengganggu juga. Terus selain itu ada apa lagi, Kak? Burung, buaya. Buaya ya monyet-monyetan lah. Kalau kita Monyet tuh kan kalau di galak. Kalimantan ya kalau di Kalimantan kan yang khasnya kan bekantan. Mm-mm. Bekantan tuh yang monyet hidung panjang gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, karena dia binatang endemik yang cuma ada di Pulau Borneo gitu kan. Jadi pulau-pulau lain itu tidak ada. Nah, itu. Jadi banyak sih apalagi kita. Tapi kalau yang kita kadang agak kesulitan itu kalau ketemu tamu yang suka jalan. Nah itu kadang kalau yang suka jalan, wah udah tuh pasti kita di hutan dia pengennya jalan aja gitu. Sampai satu hari itu bisa sampai 8 jam kita jalan. Oh my God. Nah, itu.
jam. Dalam artian 4 jam ini, 4 jam nanti lanjut lagi gitu kan. Nanti bermalam di mana, nah, itu. Sampai nyusuri Harus kuat sungai. fisik ya. fisik ya. Ya, jadi kita sih daya tahan ya. Jadi kalau gaib dituntut daya tahan tubuh yang kuat, bukan otot yang besar ya, tapi daya tahan. Kalau otot mah bahaya gitu kan. Jadi bisa-bisa ini nanti. Nah itu, jadi kita lebih ke daya tahan tubuh. Nah memang makanya guide-guide di alam, ekowisata itu memang mereka cukup dibekali dengan macam-macam keahlian, kayak survival, bagaimana kita bertahan hidup di hutan gitu kan, terus bagaimana kita cara menyelamatkan diri, menyelamatkan orang yang kita bawa, karena ketika kita masuk hutan istilahnya risiko itu pasti ada. Nah makanya kalau kita bekerja sesuai standar, itu akan meminimalisir risiko itu. Nah itu seperti itu. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan Ini nih, ada pertanyaan nih, Kak ya. Siap. ya. Selama pengalaman Selama bawa pengalaman orang bawa orang Prancis, Prancis, mereka ramah-ramah mereka nggak, Kak? ramah-ramah nggak, Kak? Atau kayak banyak Atau mau kayak gitu banyak nggak, mau Kak, gitu selama nggak, Kak, perjalanan? selama Atau perjalanan? nyaman-nyaman Atau aja? nyaman-nyaman aja? Memang kalau Prancis ya kita harus hati-hati. Jadi kalau kita jualan paket itu harus jelas term and condition-nya. Misalkan dia beli ini, yang didapatnya ini, itu harus jelas dulu. Misalkan kita jual paket nih, paket tur mengunjungi orangutan. Harga ini udah termasuk kelotok, jenis kelotoknya, maksudnya jenis kapalnya ini. Pemandunya bisa berbahasa ini, kemampuannya ini, nanti makanannya ini. Nah, kalau itu udah jelas, dan selama tur itu sesuai, itu aman. Nah, di janji awal itu tidak ada, maksudnya ada, ketika menjalani tur itu tidak ada, nah ini tergantung tamu. Kalau tamunya ini dia akan nagih, tapi rata-rata Prancis dia detail. Oke. Sama lah, kalau table manner-nya Prancis gimana sih? Nah sama juga orang-orangnya seperti itu. Jadi detail, jadi detail kedetailan itu. Nah jadi kita harus perhatikan benar-benar gitu kan, supaya menghindari komplain itu. Nah makanya kita pemandu harus disiapkan itu tadi standarnya tadi. Kalau kita prepare persiapan apa segala macam itu harus. Nah jadi untuk menghindari itu, makanya setiap negara itu kan macam-macam. Kayak Amerika mungkin agak gampang, karena orang Amerika mungkin kita bunga-bungahin lah. Kalau bahasa Sunda itu apa, kita angkat-angkat, kita sanjung, puji-puji, kita gini-gini, dia udah senang. Tapi kalau Prancis enggak. Ya, terus kalau Amerika tippingnya kan lumayan. Kalau Amerika kan tipsnya oke lah. Tapi kalau Prancis, nah ini kebalikannya gitu kan. Orangnya enggak pelit, tapi istilahnya, makanya di tur itu kita harus jelas juga. Harga paket tidak termasuk tips gitu kan. Nah, jadi kadang ada, tapi tidak sebanyak itu. Atau tergantung hati dia. Ketika hati dia merasa senang dengan pemandu ini atau apa, itu akan besar juga. Nah itu. Tapi biasanya sih orang Perancis dia suka yang detail. Jadi hati-hati. Jadi kita harus detail, apa yang dia minta di awal, apa yang kita jual itu sesuai. Nah itu. Kalau tidak sesuai, hati-hatilah kena komplainan. Gitu. Boleh tahu nggak, Kang? Selama ini tips yang paling gede itu berapa? Ingin tahu. Tips saya pernah dapat di angka 500 US plus 3 juta. Berapa tuh? Tipsnya doang. Nah, Gila, 500 US. itu baik banget ya? Kalau, Baik banget ya? ya, waktu itu saya bawa orang Swiss. Nah, kebetulan Swissnya berbahasa Prancis. Nah, kalau orang Swiss dia agak loyal. Ya. Nah, kalau orang Swiss beda sama orang Prancis sedikit. Nah, jadi waktu itu dia turnya 6 hari, 4 hari. Dia suami istri, ya, berusia 45 tahunan lah. Nah, kebetulan dia suka sekali dengan orangutan. Jadi dia ke Indonesia itu hanya melihat orangutan. Habis itu dia udah pulang lagi ke negaranya. Jadi ketika di bandara
dia ini ngasih amplop gitu kan. Yomi, ini untuk kamu gitu kan. Dan ini ada sisa uang rupiah saya, kayaknya saya udah tidak perlu kata seperti itu. Jadi ya udah, wah ini tebel gitu kan. Wah udah pas sampai di ruang check-in, saya langsung ke toilet, langsung saya buka kan. Karena penasaran, tuh lihat 500 US gitu kan, plus 3 juta. Sama dikasih Gila. buku burung waktu itu saya. Jadi bukunya aja itu udah mahal, sekitar 5 atau 600 ribu. Nah, tambah itu lagi ya 10 jutaan lah saya dapat sekitar. Mm-mm. Nah, itu untuk 2 orang ya. 2 Aduh. orang. Jadi 2 orang aja yang saya bawa. Gitu. Nah, itu sih yang saya, tips yang terbesar yang saya dapat gitu kan. Nah, itu. Kalau yang paling kecil? Paling kecil saya pernah bawa orang Jerman. Mm-mm. Dikasih 1.000. Ya. Mungkin dia nggak tahu uang kita ya. Dikasih Iya, karena dia ini dikasih 1.000. Mungkin lihat nolnya banyak mungkin ya. Jadi nolnya 3 gitu kan. Ya dikasih 1.000 pernah. Nah, tapi ketika sampai Jakarta, dia mungkin merasa bersalah. Jadi dia nitip ke agen kita yang di Jakarta, ditransferkan ke kita waktu itu. Oh, Jadi ya. dapatlah 500.000. Dapat 500.000 waktu itu. Waduh, maaf kata dia kan. Nah, jadi dia ada kirim email ke kita, ke tim kita. Aduh, maaf kami tidak tahu uang rupiah gitu kan. Karena dilihatnya nolnya banyak gitu. Makanya ketika saya bawa tamu, bawa orang asing, kadang saya perjelas dulu mata uangnya. Ketika ya kalau dia pengen ngasih, dia udah tahu ancerannya gitu kan berapa. Nah itu. Pernah saya dapat 1.000. Terus kalau yang guide hutan-hutan ini perempuan juga banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak laki-laki? Ada, tapi tidak sebanyak laki-laki. Ya, ada. Yang pakai kerudung juga ada. Bahkan saya bilang ke teman-teman gitu kan, kalian pakai kerudung, kalau bisa jangan dilepas gitu kan, walaupun kamu berkegiatan, tunjukkan identitas gitu kan, bahwa wanita muslimah pun juga bisa berkegiatan di alam tanpa melepas hijab gitu kan. Nah itu jadi gitu kan, jadi tidak ada halangan gitu kan. Nah itu jadi sekarang guide perempuan kita kalau untuk di tempat saya lumayan aja. Nah, itu lumayan banyak ya, mungkin sekitar 15-20 orang ada lah. Banyak. Iya, banyak. 15-20 orang ada sekitar itu. Kalau misalnya ada yang mau gabung gitu nih jadi guide orang Utak Day. Kira-kira syarat-syaratnya apa aja sih, Kak? Kalau kita sih sudah ada tim ya. Kita udah ada tim. Kalau guide tetap kita tuh ada sekitar 6 orang. Nah, ada 6 orang yang mana 2 perempuan, 4 laki-laki. Karena kadang ya itu tadi ada tamu perempuan yang memang pengen minta guide-nya perempuan. Gitu kan, ada seperti itu. Nah, jadi kita siapkan. Ya memang sih kalau kita biasanya harus lewat training dulu 1 bulan. Ya 1 bulan lah. Ketika nanti dia udah merasa atau dia kita anggap udah bisa, nah baru kita lepas gitu kan. Nah itu, tapi biasanya harus melewati training dan standar-standar tersendiri. Paling tidak dia harus menguasai sumber daya informasi yang ada di kawasan itu gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau bagi teman-teman di daerah yang lain, kalau pengen jadi guide, bisa kontak HPI ya. Karena tiap kota itu ada. Karena di Bandung juga itu ada HPI-nya juga di ini. Kalau dulu ketua DPD HPI Jawa Barat itu alumni STBA juga. Kang Budi. Gitu. Alumni bahasa Inggris. Jadi saya ketemunya malah di organisasi. Kang alumni mana tuh? STBA. Waduh, satu alma mater gitu kan. Nah jadi ya seperti itu. Jadi banyak juga di Banten. Ada ketua DPC Cilegon, itu alumni STBA juga, Prancis satu angkatan sama saya, itu Bang Tommy, dia STBA juga. Nah, dia yang sering bawa tamu Prancis di Cilegon,
di Gunung Krakatau tuh. Nah, jadi dia tur-turnya ke sana. Nah, itu. Mm-mm. Jadi kalau pengen ini ya gabung di HPI nanti untuk job ya mungkin karena biasanya bahasa Perancis itu nanti akan ada request, apalagi untuk kota-kota besar biasanya ada yang seperti itu gitu kan. Nah itu. Jadi kalau untuk Jawa Tengah, Timur gitu kan, Jawa Barat, Jakarta sampai ke Banten itu HPI-nya solid gitu kan, bagus. Nah, jadi Mm-mm. kita bisa mendaftar di situ, nah nanti diarahkan gitu kan. Apalagi kita punya spesifikasi bahasa Prancis. Nah, ini yang membuat kita lebih inilah gitu kan. Istilahnya karena negara yang berbahasa Prancis kan banyak. Nah, jadi ya bisa gitu kan untuk itu. Ya, Iya sih. Ya, oke. Iya. Terus oke. ini ada nanya lagi Terus nih, ini Kak. ada nanya lagi nih, Kak. Pernah nggak, Kak, Pernah nggak, lagi Kak, wisata di lagi hutan wisata ada di hutan, problem yang ada parah problem yang banget parah di banget hutan? di hutan? Oh, pernah tenggelam. Aduh, Ya, tenggelam di jadi kita Tenggelam lagi di mana, Kak? jadi kita lagi menyusuri sungai di pedalaman Kalimantan Tengah. Jadi kita pakai perahu. Perahu itu cuma bisa diikuti oleh 3 orang. Nah, memang sebelum naik perahu, kita pemandu kita harus memberitahukan, kita harus kasih alat apa? Alat kayak life jacket, terus kita beritahu kalau kejadian darurat kita harus seperti ini. Nah, jadi kita ya kasih briefing dulu. Jadi ketika kejadian paling tidak dia tahu harus berbuat apa gitu kan. Nah, pas sudah jalan, kita pas ada riam ya, tahu riam? Batu-batuan dengan arus yang deras gitu kan. Nah, Mm-mm. jadi pas waktu itu perahu kita tidak mampu melewati batu, jadi dia nyangkut karena arus deras, kebaliklah gitu kan si perahu kita. Oh Nah, my pas God. Oh my God. kebalik, habis itu saya lihat tamu saya, dia ya pakai pelampung, jadi saya suruh ke sisi aja, jangan melawan arus, istilah biarkan dia terbawa arus gitu kan. Setelah nyampai sisi sungai, ya saya suruh pegangan, habis itu ya saya yang nyamperin gitu kan, terus nyamperin ya udah kita selamatkan. Nah di situ yang kita parahnya perahu kita karena macet kan, karena kebalik jadi masuk air mesinnya. Nah di situ kita harus bermalam, terus dengan istilahnya ya seharusnya kita 1 hari itu harus nyampe ke tujuan, tapi karena tenggelam, karena ini ya jadi kita perbaikan perahu. Nah jadi harus bermalam di tepi sungai yang tidak seharusnya gitu kan. Mm-mm. Nah dari karena tidak seharusnya jadi ya harus pintar-pintar kita ini apa istilahnya membawa suasana hati tamu kita biar tidak istilahnya tidak galau lah gitu kan. Nah, kalau tidak galau jadi ya kadang kita membuat sesuatu yang bisa menyenangkan dia gitu kan. Nah, itu dari misalkan humor atau dia suka apa kita coba melakukan kegiatan itu. Untungnya dia suka berburu. Nah, suka berburu jadi kita bikin jebakan karena kita bawa orang Dayak, jadi orang Dayak kan jago bikin jebakan sama memanah ikan di dalam air. Nah jadi kegiatan itu ya udah kita ganti dari kegiatan itu. Nah jadi sambil menunggu mesin perahu itu hidup gitu kan. Nah, akhirnya besok pagi udah nyala, jadi kita lanjutkan lagi. Nah jadi ya memang pada intinya dia merasa kecewa, tapi akhirnya dia dapat pelajaran yang lebih juga gitu kan. Mm-mm. Gitu. Itu sekali jalan Itu tuh sekali guide-nya jalan satu orang guide apa satu berdua? orang apa berdua? Ya Allah. Tapi Ya Allah. kadang kita didampingi dengan guide lokal. Oh ya, ya, Oh ya. ya, Nah, ya, ya. karena kita tetap kalau ke daerah, ke pedalaman, kita harus minta satu guide lokal yang paham daerah itu. Nah, jadi kita kadang jadi penterjemah aja. Jadi segala sesuatunya nanti ada yang dijelaskan oleh guide lokal, nah, nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa asing. Nah, itu. Kalau Jadi itu ya, Kalau suku itu Dayak, suku Dayak itu gimana sih, Kang? itu gimana sih, Kang?
Mereka tuh Suku Dayak. wild gitu. wild Sebenarnya gitu. mana Sebenarnya gitu, Bang. mana gitu banget. Wah, suku Dayak mana? Aduh, ada nggak ada di sini. Saya lihat dulu. Karena peserta saya pelatihan hari ini ada orang Dayak juga. Oh Jadi ya? kalau suku Dayak itu, kalau menurut letak geografis dia terbagi 3. Yang pertama Dayak pesisir, 2 sungai, 3 itu di daerah perbukitan. Nah, kalau Dayak yang di daerah pesisir itu udah banyak berkolaborasi dengan suku-suku lain, suku Banjar, suku Bugis. Jadi dia banyak yang memeluk agama Islam. Nah, jadi kalau suku Dayak yang udah memeluk agama Islam, biasanya tidak disebut lagi suku Dayak, tapi disebutnya suku Melayu. Oh gitu. Nah, suku Melayu. Nah, kalau di daerah kami, yang suku Dayak tinggal di hulu sungai atau di perbukitan, nah itu juga ada. Nah, kalau di sini kita ada Dayak Tomun. Tomun itu lebih ke perbukitan sungai. Nah, jadi dia hidupnya dengan pola-pola orang suku Dayak lah istilahnya. Jadi bertani, berburu, segala macam. Nah, tapi sekarang karena udah hutan dieksplorasi, banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang masuk, jadi kehidupan mereka juga sekarang udah ini juga udah sedikit modern juga gitu kan. Nah, itu. Tapi mereka masih apa ya? Masih menjalankan adat budayanya. Nah, makanya kalau kita bawa tamu asing ke desa Dayak itu, biasanya kita minta mereka untuk melakukan ritual tertentu, terutama ritual penyambutan tamu dan segala macam. Nah, itulah. Oke. Oke. Gimana Mbak Dian? Mbak Dian ada yang mau ditanya nggak, Bu Dian? Siap. Mungkin mau tanya jadi guide di kalau bisa berenang, ada tes jalan kaki, ada tes fisiknya gitu. Mau daftar ini Ya, sebenarnya kalau di asosiasi kita itu udah jelas ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu kalau umur udah pastilah minimal 18 tahun gitu kan. Sehat jasmani rohani, bisa menguasai bahasa Indonesia. Bisa menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan salah satu bahasa asing. Nah, terus menguasai objek yang akan kita pandu gitu kan. Nah, untuk kompetensi yang lainnya itu kan bisa dilatih. Tapi kalau kita di alam, sebaiknya kita membekali diri kita dengan keahlian-keahlian itu, ya seperti keahlian pertolongan pertama pada kecelakaan, terus bagaimana kita melakukan handling binatang buas dan segala macam, terus survive dan ya seperti itu. Ya karena kita bekerja di hutan itu penuh dengan risiko. Karena kalau di Indonesia wisata adventure itu ibaratnya kategorinya bintang 5. Jadi kita tur seminggu itu bisa hidup untuk 2 bulan. Paham kan? Nah, itu. Istilahnya kalau ibarat untungnya gitu kan. Kita dapat tamu tuh 1 untuk adventure yang menjelajah di hutan apa segala macam. Dapat 1 trip aja yang tripnya 10 hari. Itu bisa hidup untuk 2 bulan. Nah, itu. Jadi udah kebayang kan hasilnya berapa gitu kan. Dan guide-nya pun beda. Misalkan kita nih, guide di kota dengan masuk ke hutan itu beda. Kalau hutan itu bisa 2 kali lipat. Misalkan tadi 300.000, ke hutan itu bisa 600.000. Nah, 600.000 kali misalkan 10 hari udah 6 juta kita dapat. Nah, Bisa nggak? ya sebenarnya apa ya? Saya juga di Orangutan Days juga menerima siswa atau mahasiswa yang magang. Jadi mereka yang praktik guiding itu mereka biasanya berkirim surat, Pak bisa nggak kita magang di sini, misalnya 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Itu bisa.
Nah, Hmm. jadi nah nanti yang magang itu kita ikutkan dengan guide yang biasa gitu kan. Nah itu. Nah jadi dia terhitungnya asisten guide lah. Nanti Ya. ada guide utamanya, nah nanti dia yang asisteni lah. Nah seperti itu. Nggak Jadi boleh tuh Kang. Nggak Tuh. boleh tuh Kang Nanti tuh. kalau ada yang mau Kalau ada yang kita hubungin ya. kita hubungin ya. ya dulu saya pernah tuh mahasiswa dari NHI, dari STP Bandung. Nah, mereka juga pernah mengadakan penelitian juga tentang kepemanduan wisata dan juga paket-paket tour gitu kan. Nah, kebetulan saya memang banyak kenal dosen di STP Bandung, jadi saya ketitipan mahasiswa gitu kan. Kang Yomi, tolong dong mahasiswa saya gitu kan. Kadang sampai 6-7 orang gitu kan dititipin. Nah, biasanya sampai 1 bulan mereka Oh, untuk melakukan penelitian itu. Nah, itu. seru sih ya. Seru sih ya Petualangan beneran. petualangan beneran. Daerah saya sebenarnya sangat dekat dari Jakarta. Kalau naik pesawat cuma 1 jam. Kalau naik pesawat. Ya, Kalau naik dekat. pesawat ya. Iya, naik pesawat. Tapi kalau dari Husen bisa. Kalau dari Bandung ke Semarang dulu, dari Semarang baru ke Pangkalan Bun. Nah, itu bisa. Naik 6R, ada 6R. Oh, oke. Oh, oke. Kalau tiketnya berapa ya? 1,2 juta. Dari Bandung ke Pangkalan Bun, transit Semarang. Nah, itu bisa. 1,2 juta. Oke. Ya, siapa tahu tertarik gitu. Iya. Iya, Seru sih kan. Seru sih kan. Seru, cuman nggak ngerti Cuman nggak ngerti kayak bisa kayak survival. bisa survival. Ya, bisa. Ya, Bisa. baik. Ya, baik. Iya. Oke deh. Oke Kang, deh. ini Kang, ini makasih banget ya makasih udah banget ya mau udah ngobrol mau ngobrol sama kita. Padahal lagi sibuk kan. Padahal lagi sibuk kan ya. Iya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mudah-mudahan nanti kalau Mudah-mudahan udah nanti kalau pandeminya udah selesai, pandeminya selesai, terus Akang lagi terus main ke Akang lagi main ke Bandung, kita bisa ngobrol Bandung, kita lagi bisa ngobrol lagi secara ketemuan beneran. ketemuan beneran. Siap. Nanti pasti saya sebenarnya Januari kemarin ada ke Bandung juga, cuma nggak sempat ke STBA. Oh, Oh, Nah, iya. Januari. Saya sibuk ke mana kemarin? Karena saya pengen outbound saya aktifkan, jadi saya kemarin belajar outbound lagi, mengingat-ingat dulu gitu kan. Oh, iya. Outbound activities Iya. di Lembang waktu itu saya. Nah, jadi ya itulah. Iya. Oke. Atau nantilah Oke. ketika bisnis lancar, mudah-mudahan saya ada rezeki, jadi saya bisa ngundang orang STBA datang ke Kalimantan gitu. Amin. Amin. Ya. Ya, makasih banyak ya Ya, Kang. makasih banyak ya Kang ya. Sama-sama. Sampai Ya. ketemu lagi Sampai ya. ketemu lagi ya. Siap. Sukses terus ya Kang. Sukses terus ya Kang. Sama-sama. Ya, sukses juga. Oke. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ibu Zongpri. Ya. Oke. Gila seru banget kan ya. Jadi gimana udah mau mulai belajar ini ketemu buaya, ngambil ular. Udah banyak buaya. Buaya darat. Mau buaya darat aja ya. Oke, tadi tuh ada yang nanya. Apa tuh tadi pertanyaan? Kuliah. Bentar. Kok lu malah dulu lagi. Kuliahnya masih online atau udah ke kampus? Masih online. Kuliah itu masih online karena memang harus ngikutin peraturan yang ada dulu ya gitu. Maksudnya sebenarnya gini. Kuliah jarak jauh ini ya sebenarnya bukan cuman mahasiswa aja kok yang berat, kita juga berat, itu kan pusing, nggak bisa marah secara langsung gitu. Tapi kita kan usahakan semuanya tercapai ya, objektifnya kita usahakan supaya tercapai, jadi anak-anak juga bisa paham gitu tentang materi yang kita kasih gitu. Jadi mungkin rencananya kuliah online ini sampai Januari ya. Mungkin kalau misalnya suasana sudah membaik, kita akan mulai lagi untuk kuliah tatap muka secara langsung. Berdoa aja ya, mudah-mudahan bisa gitu. Tapi ya kita kan harus lihat juga peraturannya kayak gimana ya. Ya, tunggu dari pemerintah dulu sih. Tunggu dari pemerintah, betul sekali. Ini ada saran. Apa nih?
Jurusan bahasa Prancis harus diperbanyak turun langsung ke lapangan, guidingnya bukan hanya teori. Ya, betul, 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 betul. Iya, 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 iya. Emang kalau misalnya kita ngobrol sama guide-guide kan juga mereka makin makin expert karena mereka jam terbangnya juga lebih banyak gitu kan. Ya dulu juga apa pengalaman aku dulu pernah jadi guide itu emang kalau di awal kan kita stres deg-degan ini gimana ini gimana ini gimana kaget ngomong bahasa Prancis balelol gitu tapi karena udah terus-terusan kan lagi jadi ya di bawah santai memang benar bahasa Prancisnya harus dipakai terus-terusan gitu ya kan ya kan ya kan. Benar. Oke, terus kita mau bagi-bagi 100.000 buat 2 orang dan tote bag 3 biji buat 3 orang. 1, 2, 3. Bisa ngitung kan? 1, 2, 3. Oke. Nanti kita umumin ya. Terus udah ya, udah kayaknya ya. Merci beaucoup. Oh iya, pendaftaran jangan lupa sampai tanggal 31 Agustus 2020 ya, jangan 2021 ya. Terus ingat tadi kita ngasih beberapa keringanan selama pandemi ini. Jadi bayaran sekolah dong. Bayaran biaya pendidikan di STBA Yapari Aba Bandung kita memberikan keringanan untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Kalian boleh mencicil bayaran jadi sebulannya hanya 950 ribuan ya. Dan kita memberikan subsidi kuota. Gitu ceritanya. Betul. Terus udah gitu, ya udah sih ya, udah ya kayaknya ya udah. Oke, mudah-mudahan dengan tadi ngobrol sama Kang Yomi bisa menambah pengetahuan kalian, apalagi yang pingin banget jadi guide. Guide itu seru banget. Kalau mau ikutan jadi guide-nya Kang Yomi, Siapin fisik. latihan dari sekarang. Ada ular tangkap, ya kan? Ada buaya tangkap. Bisa nggak? Gitu. Oke? Baiklah, kalau gitu udah dulu capek ya. Ini aku mau ngajarin dulu Mbak Dian nangkep ular. Oke? Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi karena minggu depan kita mau ada webinar. Kalian ikutan ya. Karena kita mau bahas tentang kosmetik, parfum. Ya, betul. Pokoknya yang seru-seru deh, ya kan. Ya udah ya. Oke. Bye, au revoir, bisous. Terima kasih semuanya yang udah ikutan ya. Muah. Dadah. Muah.